Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan orang yang sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Kalau yang sedang bisnisnya jadi lancar, kalau yang sedang sakit mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh, bagi yang sedang sehat mudah-mudahan terus sehat dan bermanfaat untuk beribadah di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini saya cuma mau cerita saja. Seperti biasanya tuh kan, kalau pas adzan subuh bangun ke kamar mandi, bersuci, kemudian berangkat sholat subuh untuk berjamaah. Setelah itu kemudian pulang lagi, sampai rumah bikin secangkir kopi hitam, bos. Ya kan? Setelah bikin kopi hitam, biasanya saya duduk di depan komputer untuk belajar atau membaca beberapa hadis sampai nanti kira-kira ya jam kerja lah, jam 7 atau jam setengah 7 dan lain-lain. Nah setelah itu kemudian melakukan aktivitas perdagangan, jual beli, kira-kira begitu. Nah tadi pagi sebelum saya melakukan aktivitas itu seperti biasa juga saya klik tuh YouTube channel. Nah pas klik channel YouTube, di sana kebetulan ada yang sedang live warna merah, yaitu Al-Mukarram guru kita semua, Ustadz Abdul Somad LCMA, yang biasa populer dipanggil dengan UAS. Beliau sedang mengadakan live streaming dari Yogyakarta di sebuah masjid bersama ustadz-ustadz yang lain. Yang saya ingat sih ada Ustadz Salim, seorang penulis buku. Kemudian juga ada, kalau nggak salah itu Ustadz Faijar, seorang praktisi ruqyah gitu kan. Dan ustadz lainnya. Nah, yang menarik dari isi ceramah atau yang membuat saya tertarik gitu kan, salah satu isi ceramah Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu masih bisa melihat kita yang masih hidup. Jadi orang yang meninggal di alam barzah masih bisa melihat orang yang hidup di alam dunia, kira-kira begitu. Nah kalau masih bisa melihat, apa mungkin mereka yang di alam barzah juga masih bisa mendoakan kita yang masih berada di alam dunia? Maka saya tertarik. Dalil yang digunakan oleh Ustadz Abdul Somad LCMA yaitu surat At-Taubah ayat 20 ayat 105 yang bunyinya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah ayat 105. Nah ceramah UAS tersebut kemudian membuat saya tertarik, kepengin tahu lebih banyak tentang penjelasan Ustadz Abdul Somad itu. Sehingga kemudian di akhir pencairan saya timbul dua pertanyaan yang pengen saya temukan jawabannya. Pertanyaan pertama, apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa melihat perbuatan orang yang masih hidup?
Satu. Yang kedua, apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa mendoakan orang yang masih hidup? Nah, dua pertanyaan tersebut. Maka jawabannya bisa. Dalilnya mana? Dalilnya surat At-Taubah ayat 105. Berdasarkan penafsiran siapa? Berdasarkan tafsirnya Ibnu Katsir. Yang punya tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka tuh. Kemudian cek surat At-Taubah ayat 105, maka akan diterangkan dengan gamblang bahwa orang-orang yang beriman baik semasa hidupnya maupun sesudah meninggal, dia bisa berinteraksi dan masih bisa menyaksikan orang-orang yang masih hidup. Nanti detailnya nanti kita lihat di belakang. Lalu siapa ulama aswaja yang pernah menerangkan hal seperti itu atau mirip kira-kira begitu siapa? Maka jawabannya pendapat yang saya kutip pertama UAS itu Ustadz Abdul Somad LCMA, yang kedua adalah Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dan yang ketiga yaitu tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya yang lain referensinya sangat banyak. Ada sekian banyak tafsir saya baca, mulai dari tafsir Ibnu Abbas, tafsir Tabari, tafsir Maruh Labi itu tafsirnya Imam Nawawi, tafsir Munir, tafsir Qurtubi, tafsir yang lain-lain banyak. Kemudian dari segi ceramah saya juga dengarkan ceramahnya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kemudian saya juga dengarkan ceramahnya Dr. Mustafa Umar. Pokoknya semua yang ahlu sunnah kira-kira begitu. Yang nggak ahli sunnah nggak saya dengerin, bukannya nggak mau dengerin, tetapi istilahnya waktu terbatas, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita fokus pada penjelasan UAS, Gus Baha, dan tafsir Ibnu Katsir untuk menemukan jawaban apakah orang yang sudah meninggal masih bisa melihat orang di alam dunia. Satu. Yang kedua, apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa mendoakan orang yang hidup? Kalau bisa, apakah bisa sampai kepada orang yang hidup? Kalau sampai, mana contoh doanya orang mati untuk orang yang masih hidup? Kita cek. Pertama, Ustadz Abdul Somad LCMA itu mengutip ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, bagi Anda yang mau mendengarkan ceramah langsung UAS mengenai hal ini, linknya insya Allah saya sertakan di deskripsi video ini. Bahkan saya tuliskan menit keberapa, detik keberapa UAS mengatakan hal tersebut. Kayak gitu ya, supaya ini kan video UAS itu panjang, ada 1 jam lebih. Nah, kalau mau didengarkan dari awal sampai akhir itu bagus, cuman kelamaan. Kalau mau to the point, Anda bisa melihat itu pada menit ke-56 40 detik sampai dengan menit ke-59 20 detik, kira-kira begitu. Sekarang kita cek. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Nah, kemudian UAS itu mengutip pendapatnya Ibnu Katsir yang mengatakan telah disebutkan bahwa amal orang yang masih hidup ditampilkan kepada kaum kerabat dan kabilahnya yang telah mati di alam barzah. Nah, jadi jelas berdasarkan penjelasan Ustadz Abdul Somad dan berdasarkan pendapat Imam Ibnu Katsir di sana bahwa orang-orang yang sudah wafat itu masih bisa melihat perbuatan atau masih bisa melihat keadaan saudara-saudaranya yang masih ada di dunia. Lalu nanti bagaimana cara melihatnya dan sebagainya, penjelasannya berbeda ada di bawah.
Nah, kemudian pada sebuah artikel yang cukup panjang, kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir itu banyak sekali hadisnya. Dan saya coba cari pun memang banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang meninggal masih bisa melihat sanak kerabatnya yang berada di dunia. Itu jelas ya. Perkataan Ustadz Abdul Somad sudah jelas, landasannya jelas, yaitu Al-Quran surat Al-Taubah ayat 105. Kemudian tafsirnya jelas mendasarkan pada tafsir Ibnu Katsir. Nah, sekarang tinggal Gus Baha. Nah, mendengar penjelasan Ustadz Abdul Somad LCMA itu, saya jadi teringat bisa dibilang banyak sekali ceramah Gus Baha yang menjelaskan hal serupa. Kalau Gus Baha itu menjelaskan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan tersebut, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa kira-kira maksudnya hidupku itu bagus bagi kalian karena ketika aku masih hidup kalian bisa bertanya kepadaku tentang banyak hal dan aku pun memberikan penjelasan. Tetapi ketika aku sudah meninggal itu pun bagus buat kalian, kata Rasul. Kenapa? Karena aku sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku melihat kalian berbuat baik, aku memuji Allah. Tetapi ketika aku melihat kalian berbuat salah maksiat, maka aku bisa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita Gus Baha dalam berbagai ceramahnya. Nah, kemudian hadis tersebut saya temukan dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, hadis nomor 3770. Nah, bagi Anda yang punya kitab Jami'us Shaghir bisa dicek nanti di nomor 3770. Atau pada sarahnya Faidul Qadir juga nomornya sama 3770. Bunyi hadisnya hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku lebih bagus untuk kalian dan matiku juga lebih bagus bagi kalian. Hadis riwayat Al-Harith dari Anas, status hadis dhaif. Kemudian pada hadis berikutnya yaitu hadis nomor 3771. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hayati khairul lakum tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum. Fa idza ana mitu kanat wafati khairul lakum. Tu'radu alayya a'malukum fa in ra'aitu khairan hamidullah. Kalau amalnya bagus, Rasulullah memuji Allah. Wa in ra'aitu syarran, nah, kalau Rasulullah melihat amal umatnya buruk, istaghfartu lakum, maka aku mintakan ampunan untuk kalian semuanya. Hadis riwayat Ibnu Sa'id ngan Bakar bin Abdillah secara mursal. Status hadis ini hasan. Hadis ini ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, silahkan nanti dicek lagi. Artinya hidupku lebih bagus untuk kalian, kalian memberitahukan dan kalian diberitahu. Kemudian apabila aku telah mati, maka itu lebih bagus untuk kalian, dipertunjukkan kepadaku amal-amal kalian. Apabila aku melihat kebaikan, maka aku memuji Allah, dan apabila aku melihat keburukan, maka aku meminta ampunan untuk kalian. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dari Bakar bin Abdillah secara mursal, status hadis ini hasan. Nah, sekarang kita lihat apa korelasi hadis ini dengan pertanyaan yang kita ajukan. Pertanyaannya tadi kan, apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat orang yang masih hidup? Nah, di sini jelas Rasulullah tentu bahasanya nggak meninggal, biasa disebut dengan intaqala ila rabbihil a'la, pindah tempat, kira-kira begitu, dari alam dunia ke alam barzah, wallahu a'lam. Nah, sini mengatakan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pakai bahasa orang awam aja, maka Rasul itu bisa melihat umatnya, ya kan? Nah, satu bisa melihat perbuatan umatnya, yang kedua mendoakan umatnya. Jadi terjawabnya dengan hadis ini. Jadi orang yang sudah wafat dalam konteks hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa melihat umatnya dan bisa mendoakan umatnya.
Itu kenapa? Kalau umatnya berbuat baik, Rasulullah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatnya berbuat buruk, Rasulullah memintakan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hadis ini tidak dikatakan apakah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai atau tidak. Tentu karena saya tidak punya dalil, nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau hanya berdasarkan keyakinan saya saja ini kan, kalau dalil saya nggak tahu dalilnya. Pas saya berdasarkan keyakinan saya, nyampe lah kalau yang itu yang mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas ya? Ini apa namanya, hadis yang biasa sering dikutip Busbaha ketika menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memintakan ampunan untuk umat-umatnya. Pendapat Uwas sudah, pendapat Busbaha sudah. Nah yang ketiga, sekarang begini. Oke, kalau orang yang meninggal bisa melihat orang yang masih hidup, lalu kalau orang yang masih sudah meninggal bisa mendoakan orang yang masih hidup, lalu apa contoh doa mereka? Nah kira gitu. Nah maka di sini ada sebuah contohnya, Allahumma alhimhum ayya malu bi ta'atik. Nah, itu contoh orang yang sudah meninggal, ketika orang sudah meninggal melihat saudara mereka berbuat baik, mereka akan gembira bahagia. Tetapi ketika mereka melihat saudara mereka di dunia mengamalkan perbuatan yang buruk, mereka akan berdoa, Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik, ya Allah berilah mereka ilham atau kekuatan untuk mengamalkan amalan taat kepadamu. Sumbernya mana? Sumbernya tafsir Ibnu Katsir surat Al-Taubah ayat 105. Nanti Anda bisa cek langsung. Kemudian contoh doa yang kedua yaitu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sebelum engkau beri mereka hidayah sebagaimana engkau telah memberikan hidayah. Sumbernya mana? Sumbernya tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 105. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tadi pujian Rasulullah kepada Allah, alhamdulillah, kira-kira begitu. Kemudian istighfar Rasulullah untuk umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya sudah ya, sudah kejawab semuanya. Nah, jadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad sudah. Sekarang tinggal penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita cek. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, sekarang Allah qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Allah akan melihat amal kalian. Tentu kita semuanya sepakat di sini. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar semua perbuatan makhluknya. Enggak ada ikhtilaf. Jadi Allah itu pasti bisa melihat perbuatan makhluknya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu kalau Allah. Nah, sekarang bagaimana Rasulullah? Apakah Rasulullah bisa melihat perbuatan umatnya yang masih hidup dan yang sudah wafat? Yang melihat hadis tadi bisa. Cuman bedanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui malaikatnya ataupun tidak. Nah, ya sekarang yang ketiga, wal mu'minun, orang-orang yang beriman itu gimana? Orang-orang beriman kalau yang masih hidup nggak ada ikhtilaf lah, kita bisa melihat orang lain ya. Iya Bapak bisa melihat tetangga, bisa melihat saudara lain tentang perbuatan mereka. Tapi kalau sudah meninggal, apakah masih bisa mengintip ke alam dunia? Wal mu'minun. Maka saya mendapatkan penjelasan kira-kira begini. Orang yang meninggal itu kan dibagi dua. Ada yang meninggal su'ul khotimah atau tanpa membawa iman, dan yang kedua meninggal dengan husnul khotimah atau membawa iman. Nah, orang-orang yang berpindah, ruh yang berpindah dari alam dunia ke alam barzah,
Maka ketika di alam barzah ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mendapatkan nikmat Allah, ada yang mendapatkan siksa Allah. Nah, ruh-ruh yang mendapatkan siksa Allah ini sibuk disiksa di situ. Tapi ruh-ruh yang mendapatkan nikmat Allah, maka dia bebas, tidak terikat. Bisa bergaul dengan sesama ruh di alam barzah. Dan dalam konteks penjelasan ini, mereka pun bisa melihat saudara-saudara mereka yang ada di dunia. Dengan kata lain, orang-orang beriman yang sudah meninggal dan bertempat di alam barzah, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa melihat saudara-saudara yang di dunia. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup. Tetapi apakah sampai doa orang mukmin ini kepada masih hidup? Walau alam, saya belum bisa menemukan dalilnya. Mungkin saudara-saudara ada yang bisa menemukan dalilnya, silakan di-share di kolom komentar ini. Nah, di sini tuh Imam Ibnu Katsir pendapatnya sangat jelas. Coba. Mujahid mengatakan bahwa hal ini merupakan ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang menentang perintahnya, bahwa amal perbuatan mereka kelak akan ditampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta orang-orang mukmin. Hal ini pasti akan terjadi kelak di hari kiamat seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman-Nya, yauma idin, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat itu amal-amal perbuatan kita akan diperlihatkan. Dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Itu sudah jelas. Nah, lalu ayat ini juga merupakan ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiat, tetapi juga merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Dengan kata lain, orang yang berbuat maksiat dimanapun, kapanpun, meskipun tidak ada orang lain yang mengetahuinya, tetapi pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mendapatkan hukuman tentang kesalahan tersebut. Begitupun orang yang berbuat baik, ketika kita berbuat baik nggak usah khawatir. Itu pasti dilihat oleh Allah, diketahui Rasulullah, dan bahkan diketahui oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, kalau kita berbuat baik gitu kan, kemudian Allah akan memberikan balasan kebaikan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana caranya? Caranya di antara ada dengan memasukkan rasa cinta kepada orang lain, kepada orang yang berbuat baik tersebut. Contohnya misalnya Ustadz Abdul Somad LCMA atau Gus Baha atau Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini Gus Baha. Saya kan sepanjang hidup saya belum pernah melihat langsung Gus Baha. Tetapi saya hanya melihat lewat ceramah-ceramah beliau di YouTube. Tetapi Allah memasukkan rasa cinta kepada hati saya, sehingga saya kemudian mau mengikuti ceramah-ceramah Gus Baha. Maka populer lah Gus Baha, kira-kira begitu. Karena apa? Mungkin ceramahnya ikhlas, sehingga ya kemudian orang-orang terdorong untuk ngaji kepada beliau. Kira-kira begitu. Jadi kalau ini istilahnya jurus viral ini, kalau kau pengen viral ya sudah berbuat baik saja, nanti viral akan otomatis. Tetapi sebaliknya, jadi ada viral karena kebaikan, yaitu yang diridhoi Allah, diridhoi Rasulullah, dan diridhoi oleh umat Islam. Tetapi ada orang yang viral karena keburukannya, yaitu yang dimurkai Allah, dimurkai Rasulullah, dan tidak disukai oleh orang-orang yang beriman. Maka gak heran kalau kita ke dunia YouTube ada yang viral. Contohnya mungkin begini, ada orang-orang yang mengupload misalnya film-film, mohon maaf, film-film biru, film-film asusila, pornografi lah misalnya, kira-kira begitu. Tetapi kalau Anda cek, pengikutnya banyak, penontonnya juga banyak. Itu jangan heran, mereka adalah contoh viral yang dimurkai Allah karena melihat kontennya itu tadi pornografi, dimurkai Rasulullah,
dan dimiliki oleh orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman, itu kira-kira bersuka. Karena apa? Orang yang tidak beriman tidak tahu dosa, tidak tahu apa. Yang penting nonton suka-suka aja. Udah ya, intinya. Nah, sekarang saya akan membacakan hadis yang berada di tafsir Ibnu Katsir. Nih, telah disebutkan bahwa amal orang-orang yang masih hidup ditampilkan kepada kaum kerabat dan kabilahnya yang telah mati di alam barzah. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi bahwa telah menceritakan kepada kami Asid Ibnu Dinar dari Al-Hasan dari Jabir Ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqrabaikum ala aqribaikum wa ngasyairakum fi kuburihim fa in kana khairan istabsyaru bih wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma alhimhum ayyamalu bi ta'atik." Artinya, sesungguhnya amal-amal kalian ditampilkan kepada kaum kerabat dan famili kalian di alam kubur mereka. Jika amal perbuatan kalian itu baik, maka mereka merasa gembira dengannya. Dan jika amal perbuatan kalian itu sebaliknya, maka mereka berdoa, "Ya Allah, berilah mereka ilham atau kekuatan untuk mengamalkan amalan taat kepadamu." Hadis yang selanjutnya, Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada Abdul Razak dari Sufyan dari orang yang telah mendengarnya dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairakum minal amwati fa in kana khairan istabsyaru bih wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumituhum hatta tahdiyahum kama hadaitana." Sesungguhnya amal-amal kalian ditampilkan kepada kaum kerabat dan famili kalian yang telah mati. Jika hal itu baik, maka mereka bergembira karenanya, dan jika hal itu sebaliknya, maka mereka berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan mereka sebelum Engkau beri mereka hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan kami hidayah." Nah, jelas ya. Jadi pertanyaannya sudah terjawab. Kalau pertanyaannya, apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat orang yang masih hidup? Jawabannya bisa. Oke. Lalu selanjutnya, apakah orang yang sudah meninggal bisa mendoakan orang yang masih hidup? Jawabannya bisa. Terus kalau pertanyaan selanjutnya, apakah doa orang yang sudah meninggal sampai kepada orang yang masih hidup? Nah, kalau itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin sampai. Tapi selain Rasulullah, saya nggak tahu jawabannya. Jelas ya? Nah, tentu penjelasan saya seperti ini akan membuat semangat orang-orang yang senang ziarah. Tapi juga akan membuat kurang senang orang-orang yang kebetulan kurang senang ziarah. Ingat, jadi kalau begitu, kalau orang yang sudah meninggal bisa mendoakan orang yang hidup, kita bisa ke makam untuk minta didoakan kepada yang mati. Nggak begitu juga. Ini kan kita lagi ngomongin ilmu, ya kan? Bukan lantas kita ke makam. Ingat, ini hadisnya tentang yang meninggal mendoakan orang yang hidup. Bukan orang yang hidup minta didoakan kepada yang meninggal, itu beda cerita. Ini kan lagi cerita ada riwayat yang mengatakan orang meninggal mendoakan orang yang hidup. Anda kemudian jangan sembarangan nyari kesimpulan. Loh, kalau begitu saya bisa minta doa orang yang mati, bisa ziarah sesering mungkin. Nah, itu ngawur lagi, itu beda cerita lah itu. Nggak usah pakai tarik kesimpulan segala gitu kira-kira ya. Ini kita hanya menceritakan ilmu. Nah, sehingga kalau ada orang-orang yang sering ziarah kan hukumnya sunnah, tapi kemudian berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan di makam,
ya kurang baik kan gitu. Kalau mau ziarah ya udah ikutin aturan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang mungkin ada yang berpikir, nah udahlah, kalau begitu saya akan ke makam biar didoakan oleh orang yang mati. Udah, datang aja ke makam. Nanti yang keluar, kalau yang keluar nggak tahu, orang alam gaib itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu dan orang-orang yang diberi tahu. Ya udah, intinya saya hanya menyampaikan itu saja. Kalau ada salah atau khilaf mohon diingatkan di kolom komentar dengan baik dan sopan. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kita bersama-sama menjadi kelompok orang yang suka kepada hadis Rasulullah, yang suka menyebarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masuk dalam doa beliau, naddarallahu mar'an saminga minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu, Allahumma amin. Apalagi? Ya udah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.